Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini masih seputar tentang perencanaan keuangan atau konten keuangan bagi para pemula ya, atau yang sudah melakukan atau sudah pro untuk refresh. Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu like, subscribe dan komen agar channel ini berkembang. Dan Pak B semangat dalam mengisi tentang konten-konten yang positif. Oke, mari kita mulai. Ingin bebas finansial, hindari 8 kebiasaan. Jadi kalau ingin bebas finansial atau ingin kaya atau ingin keuangannya itu tidak terganggu, hindari 8 kebiasaan. Apakah kebiasaan itu? Yang pertama, selalu mengeluh, bukan berkomitmen. Selalu mengeluh, apapun mengeluh, gaji tidak naik mengeluh, harga-harga naik mengeluh, semuanya dikeluhkan. Bahkan hal-hal yang tidak bermanfaat tentang yang akan membebani pikiran kita dikeluhkan. Daripada mengeluh kan mendingan berkomitmen. Kalau misalnya gajinya sedikit, ya bagaimana kita berpikir cari penghasilan tambahan. Kalau nanti pekerjanya sudah misalnya bekerja, ya setelah pulang bekerja cari penghasilan tambahan. Kan begitu. Jangan malah mengeluh, karena mengeluh tidak ada gunanya. Oke, seperti itu. Hindari itu. Lebih baik melakukan hal-hal walaupun kecil tapi digunakan untuk masa depan yang lebih baik, terutama masalah keuangan. Yang kedua adalah selalu punya prinsip jangka pendek. Jadi hidup saya ya untuk hari ini, hidup saya untuk bulan ini, hidup saya hanya untuk tahun ini. Itu hindari. Karena apa? Hidup kita itu adalah panjang. Panjang dalam ini dalam hitungan dunia. Dalam hitungan dunia itu panjang. Jangan disamakan dengan dunia hitungan akhirat. Hitungan akhirat itu ada yang mengatakan satu hari di akhirat itu satu 1000 tahun di dunia. Enggak, jangan lebih. Tapi ini di dunia. Karena bekalnya adalah dari dunia. Dunianya bekalnya cukup bagus, banyak. Jadi nanti insya Allah di akhirat insya Allah juga sejahtera di sana. Kan seperti itu. Oke. Yang ketiga adalah tidak memiliki rencana jangka panjang. Selain tadi punya prinsip jangka pendek, tidak memiliki rencana jangka panjang. Misalnya rumah. Misalnya bagi para orang yang belum punya rumah, kan harus merencanakan harus punya rumah. Karena nanti akan menikah, punya anak. Ya kan? Nanti punya tanah, punya mobil, naik haji, umroh, dan lain sebagainya. Itu harus direncanakan dalam jangka panjang. Jangan mengambil masa depan untuk hari ini. Itu namanya hutang. Tapi membayar hari ini untuk masa depan yang lebih bagus dengan cara menabung sedikit demi sedikit. Bedakan itu ya. Kalau mengambil masa depan hari ini itu dengan cara hutang, tiba-tiba punya mobil ternyata hutang. Lama-lama terbebani ternyata tidak bisa membayar, mobilnya hilang. Rumah juga sama. Semuanya sama. Kalaupun tetap iya, komitmennya jangka panjang sangat berat. Apakah mampu? Yaitu tanyakan pada dirinya sendiri. Tanyakan, apakah mampu saya berkomitmen misalnya beli 15 tahun. Komitmen tiap bulan tidak membayar. Itu atau dibalik. Saya menabung sekitar 5-7 tahun tapi mendapatkan rumah yang seperti itu. Itu saja. Prinsipnya hanya seperti itu saja. Ya. Yang keempat, hindari menghabiskan uang layaknya orang kaya. Kan banyak begitu gajian, begitu dapat apa langsung dihabiskan. Toh kan bulan depan pikirannya kan bulan depan kan dapat lagi gitu. Kayak orang kaya semua dibeli, semua apa-apa yang cita-cita yang dulu belum tersampaikan dibeli. Kayak orang kaya yang uangnya tidak ada serinya misalnya, tidak ada unlimited. Nah, ini seperti itu. Jadi hindari itu menghabiskan uang lah ya semampu kita dapat hasil berapa ya juga nanti mampunya berapa. Kan seperti itu. Jadi semampu kita, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan melihat orang lain yang lebih baik, saya bisa itu saya paksakan seperti itu, jangan. Tapi kemampuannya seperti ini, seperti kita yakinkan dari digunakan untuk beberapa
konten tersebut. Jadi konten apa? Ya itu nanti kebutuhannya apa. Jadi kalau misalnya kita punya gaji, punya uang, ya itu satu digunakan untuk disisihkan untuk tabungan atau investasi, untuk operasional, untuk dana darurat, untuk investasi sedekah atau sosial, dan juga untuk jalan-jalan. Itu yang terakhir. Jadi jangan sampai uangnya dihabiskan seperti orang kaya, tidak memikirkan masa depan, tidak memikirkan investasi dan sebagainya. Yang kelima, tidak memiliki dana darurat. Ini juga sangat bahaya, sangat harus dihindari. Karena apa? Karena kalau kita tidak memiliki dana darurat, nanti sewaktu-waktu kita ada kejadian yang mendadak seperti sakit, keluarga sakit, kecelakaan dan lain sebagainya yang membutuhkan banyak uang, nanti apa yang terjadi? Nanti adalah hutang. Kalau tidak punya jaminan biasanya nanti akan terperangkap dengan hutang rentenir yang bunganya sangat banyak dan mencekik misalnya, atau hutang di mana kalau boleh tetap hutang dan punya harus mengembalikan. Tapi beda dengan kalau punya dana darurat, begitu ada hal-hal yang tidak diinginkan sudah punya cadangan sehingga kehidupannya tetap aja berjalan dengan baik. Yang kedua adalah terlambat memulai sesuatu. Nah, contohnya menabung terlambat. Kan kalau misalnya Pak B sudah sering di konten-konten yang sebelumnya itu banyak. Kalau misalnya masa pensiun itu 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun akan berbeda dengan cara mengumpulkannya. Sama-sama butuh 300 juta, itu yang 20 tahun kan mudah, hanya berapa ratus ribu. Yang 10 tahun lebih besar, yang 5 tahun lebih besar lagi, yang 3 tahun paling besar. Kan seperti itu. Mengenai sesuatu yaitu menabung, investasi dan lain sebagainya. Itu kalau semakin lama nanti biayanya akan semakin kecil. Semakin pendek waktunya biaya yang dibutuhkan semakin banyak. Yang ketujuh adalah tidak disiplin dan sabar dalam berinvestasi. Jadi harusnya kan disiplin tiap bulan disiplin terus dikumpulkan, jangan diingat-ingat. Misalnya beli emas, yo beli, simpan, lupakan. Kalau beli tanah, misalnya sudah mengumpulkan tabungan, beli. Kalau bisa digunakan disewakan ya siwakan. Kalau tidak, yo biarkan ada lupakan. Jangan tergesa-gesa. Baru 2 tahun langsung dijual, kan bisa juga malah rugi karena belum menutupi kenaikan harga dengan biaya-biaya yang dibutuhkan. Karena seperti itu. Iya, jadi tidak sabar dan tidak disiplin. Disiplin kan tiap bulan atau mungkin tiap berapa bonus per 3 bulan, per 6 bulan terus disimpan terus. Nanti yakinlah itu akan sangat bermanfaat di masa depan. Oke. Yang ke-8 adalah tidak bisa menabung dan investasi. Tadi tidak bisa menabung, tidak bisa investasi. Jadi uangnya habis terus. Berapapun penghasilannya, berapapun gajinya selalu habis terus. Dia berpikir jangka pendek, layaknya orang kaya dan tidak bisa itu. Nanti ketika masih aktif bekerja mungkin iyalah cukup kebutuhannya. Tapi begitu sudah mulai tua renta, sakit-sakitan, pensiun, yakinlah nanti hidupnya akan semakin keras. Kan seperti itu. Jadi ada prinsip kalau masa muda hidupnya keras terhadap kehidupan, nanti masa tuanya lunak kehidupannya dan sebaliknya. Oke? Wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Oke, jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen, share, serta tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari konten-konten Pak B yang seputar keuangan agar kehidupan kita menjadi lebih bermakna, lebih sejahtera, bebas finansial, dan tidak stres. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time.